Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menanggapi wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD. Menurut Ketua KPU RI, M. Afifuddin, wacana tersebut bentuk diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Menurut Ketua KPU RI, M. Afifuddin, munculnya wacana tersebut lumrah dan menjadi bahan diskursus setelah penyelenggaraan pilkada. Afif menjelaskan apapun langkah yang akan diambil pemerintah dan DPR harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Namun menurut Afif, setiap perubahan aturan akan menemui tantangan dan rintangan tertentu. Dalam setiap perdebatan dan diskusi itu pasti juga ada tantangannya. Ketika nanti digeser itu pasti juga bagaimana dengan keserentakan dan kemudian peluang adanya PJ-PJ dan seterusnya. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup, itu kan sempat muncul juga dinamikanya. Guna memangkas biaya, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menanggapi hal tersebut, PDIP menyampaikan kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Ya, kalau soal pemilu dipilih DPRD, ya, saya kira kami di PD Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu nih logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Sebelumnya Presiden Prabowo menyoroti pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden pun membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini
terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana?